Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Habatus. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Puji Tuhan. Mari kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, mengucap syukur atas kasih karunia yang Kau berikan pada kami. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, pada hari ini firman Tuhan diambil dari Matius 26 ayat 6 sampai 13. Nah, nanti adik-adik bisa baca semua ayatnya ya. Dalam ayat ini diceritakan suatu peristiwa di mana ketika Tuhan Yesus sedang berada di wilayah Betania, yaitu di rumah Simon yang kusta. Di situ Tuhan Yesus sedang makan bersama para murid-muridnya. Nah, tiba-tiba datanglah seorang wanita yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak wangi yang sangat mahal. Dia datang dan mengurapi di kepala dan di kakinya. Setelah melihat kejadian tersebut, murid-murid Tuhan Yesus bertanya dalam hatinya, kenapa ia membuang-buang uang yang sangat mahal hanya untuk mengurapi kepala Yesus. Nah, di situ Tuhan Yesus mengerti isi hati mereka, sehingga akhirnya Tuhan Yesus menegur mereka semua. Nah, dari suatu peristiwa ini kita dapat menangkap suatu pelajaran, yaitu tentang 3 hal. Yang pertama ialah kasih. Dari 3 hal tersebut, yaitu kasih ialah Yesus memperhatikan hati wanita yang mengurapinya dengan minyak wangi yang mahal. Bukan hanya bentuk suatu pengorbanannya saja, tapi Yesus melihat bahwa kasih wanita tersebut itu ialah tulus dan sangat besar kepada Tuhan Yesus. Yesus mengakui keberanian dan keindahan sikap wanita tersebut. Dan Yesus berjanji bahwa dunia akan mengingat wanita tersebut. Nah, hal yang dapat kita pelajari yang pertama ialah kasih. Yang kedua ialah suatu pengorbanan. Persembahan wanita tersebut merupakan pengorbanan yang mahal, yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Persembahan tersebut merupakan persiapan untuk penguburan Yesus. Nah, di sini dikatakan bahwa harga minyak yang dipakai untuk meminyaki kepala Tuhan Yesus itu sangat mahal. Nah, di sini kita bisa melihat suatu pengorbanan yang diberikan oleh wanita tersebut sangatlah besar. Dia rela mengeluarkan uangnya yang banyak untuk membuktikan bahwa dia sangat mengasihi Tuhan Yesus dengan pengorbanan yang besar. Nah, yang ketiga ialah pengenalan hati. Yesus mengetahui pikiran murid-muridnya yang marah karena menganggapnya itu suatu pemborosan. Tetapi di sini Yesus menegaskan bahwa orang-orang miskin selalu ada bersama murid-muridnya, tetapi Yesus tidak akan selalu bersama-sama mereka. Di sini artinya ialah bahwa setiap hari mereka akan berhadapan, akan bertemu dengan orang-orang miskin, tetapi kelak mereka juga tidak akan bertemu lagi kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus menegaskan bahwa apa yang dilakukan wanita tersebut akan disebut juga untuk mengingat dia setiap Injil diberitakan di seluruh dunia. Nah, dari peristiwa ini sampai sekarang kita terus mengingat akan pengorbanan wanita tersebut terhadap kasihnya kepada Tuhan Yesus, di mana dia memberikan yang terbaik, dia memberikan yang sangat berharga dengan suatu pengorbanan yang luar biasa. Dan sampai saat ini dunia pun mencatatkan peristiwa tersebut di dalam sebuah kitab, dan kita terus mengenangnya sebagai peristiwa yang luar biasa. Nah, di sini di dalam ayat ini, di dalam pasal ini, di dalam Matius 26 ayat 6 sampai 13 ini, yaitu mengulas tentang permulaan narasi tentang kesengsaraan Tuhan Yesus.
termasuk rencana para pemimpin Yahudi untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, disinilah permulaan awal dari pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Segala sesuatu, segala apa yang akan kita berikan kepada Tuhan, hendaklah seluruhnya didasari oleh kasih, pengorbanan, dan pengenalan hati yang dalam. Sehingga apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan, kiranya itulah yang harus yang terbaik, yaitu dengan penuh kasih, dengan pengorbanan yang luar biasa, dan pengenalan hati kita kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita berikan kepada Tuhan itu akan berkenan di mata Tuhan. Nah, adik-adik, siapkan akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita semua belajar tentang pengorbanan dari seorang wanita ini, walaupun dia mungkin banyak kekurangan, tetapi dia mau berkorban untuk Tuhan yang sangat berharga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur buat firman yang telah Tuhan berikan pada kami. Biarlah Tuhan melalui pelajaran kali ini Tuhan kami dapat mengerti tentang kebenaran firman-Mu, tentang arti kasih dan pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati kami semua Tuhan. Tuhan terus memimpin kami. Terima kasih Bapa. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik di Renungan Habatus lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan